Yang saya hormati Bapak dari Pegadaian, dan saya apresiasi sekali bantuan Bapak terhadap IJTI dan komitmen Bapak untuk melanjutkan kerjasama dengan IJTI. Saya dari KPI merespon positif niat Bapak ataupun komitmen Bapak. Semoga jurnalis di televisi semakin lama semakin bagus. Dan itu salah satunya adalah atas kontribusi Bapak di Pegadaian. Sekali lagi kami dari KPI mengapresiasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, betul tadi menurut Mas Indria, moderator dari IJTI, bahwa KPI mempunyai kewenangan dalam melihat tayangan di televisi. Jadi KPI itu semacam polisi di penyiaran. Nah, kalau kita bicara penyiaran, itu ada 2 jenis yang kami pantau setiap hari selama 24 jam, yaitu radio dan televisi. Di daerah kami punya KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Kalau di pusat, ya, ini kami mengawasi 17 televisi berjaringan. Kalau berjaringan itu adalah televisi yang ruang lingkup penyiarannya merata di seluruh Indonesia. Bisa dikatakan juga dia nasional. Sebagai contoh misalnya Indosiar, RCTI, TV One, Metro, Trans. Nah, itu adalah salah satu bentuk televisi yang berjaringan atau ruang lingkupnya nasional. Diawasi 24 jam oleh KPI. Kami punya tenaga pemantau, satu televisi diawasi oleh 4 orang. Masing-masing bekerja 6 jam. Jadi shift 6 jam. Ya 24 jam tuh matengin televisi terus. Nah, kalau ada pelanggaran, indikasi pelanggaran, mereka memberikan report kepada komisioner. Nah, dalam situasi pandemi ini, tenaga kerja pemantauan itu bekerja dari rumah. Kebetulan kami sudah punya aplikasi, jadi sekalipun mereka bekerja dari rumah, komputer mereka itu dilengkapi dengan aplikasi yang langsung terkoneksi dengan kantor di Juanda. Jadi sama saja, ternyata work from home pun tetap kita bisa bekerja secara optimal. Nah, tenaga pemantau kami dilengkapi dengan sebuah alat atau buku ya yang namanya P3 dan SPS. Ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi semacam kode etik lah, kira-kira begitu. Atau rambu-rambu dalam penyiaran. Ibaratnya kalau lalu lintas begitu ya, itu kalau lampu merah, mobil harus berhenti. Nah, kalau mobil tetap berjalan pada lampu sudah merah, dia akan dapat sanksi dari polisi. Nah, begitu pula tugas KPI. Jadi kalau kemudian ada konten di lembaga penyiaran yang melanggar rambu, nah itu kami akan berikan sanksi. Sejauh mana kemudian tingkat fatalnya dari pelanggaran itu kami rembukan bersama. Nah, kalau kemudian tingkatnya sudah parah, maka kami tidak segan untuk melakukan penghentian sementara. Nah, itu fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kenapa kami lakukan itu? Ya, kami ingin melindungi masyarakat Indonesia dari tayangan-tayangan yang tidak sesuai, baik tidak sesuai dengan norma umum ya, ataupun tidak sesuai dengan umpamanya ramah anak. Jadi kalau jam tayang anak itu tidak boleh ada konten-konten yang umpamanya mistik, ya nggak boleh. Pornografi nggak boleh. Iklan rokok bahkan tidak boleh. Itu di jam tayang anak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan jurnalistik? Nah, KPI juga mirip dengan
Dewan Pers. Tapi kalau Dewan Pers itu kan dia tidak hanya televisi dan radio, tapi juga media cetak, bahkan sekarang merambah kepada media online. Nah, KPI spesifik kepada televisi dan radio. Harus berdasarkan fakta, jelas. Independensi, jelas. Keberimbangan, jelas. Nah, lalu juga ada tayangan-tayangan yang kami nilai atau kami pantau apakah ini kemudian ramah nggak terhadap anak kalau ditayangkan pada jam tayang anak. Misalnya begini, ada liputan berita yang menggambarkan orang sedang tawuran. Itu fakta orang sedang tawuran. Tapi kameranya itu close up dan dalam durasi yang lama. Jadi intensitasnya pukul-pukulannya itu sering, terus close up, durasinya lama. Nah, ini potensi kami berikan sanksi. Kenapa? Karena perilaku tawuran itu kalau dilihat oleh anak, ini bisa ditiru. Nah, kami punya misalnya panduan. Jadi kalau ada tawuran, itu kameranya kalau bisa jangan close up, dari jauh melihatnya. Dan durasinya tidak perlu lama. Nah, kami sering berinteraksi dengan para Pimret ya. Jadi kalau misalnya di televisi ada demo gitu ya, demonstrasi, lalu ada tawuran, dan kalau tawurannya itu ditayangkan close up dan durasinya lama begitu, kami tidak segan menelpon tuh Pimret. Dan saat itu juga berubah, misalnya langsung agak jauh, lalu mengambil narasumber untuk diwawancarai. Nah, kira-kira hal seperti itu sering kami lakukan agar tayangannya ramah kepada anak. Fakta memang harus diberitakan di televisi, harus diberitakan, tetapi cara mengemasnya itu yang kemudian kami menilai. Nah, begitu pula dalam menilai tayangan-tayangan dari para panelis atau dari para partisipan dari IJTI. Tentu pedoman yang saya sebagai juri itu pedomannya adalah P3SPS tadi, yang tadi sudah saya uraikan panjang dan lebar. Apakah ramah nggak nih tayangan ini kepada anak? Yang kedua, secara spesifik ini adalah pandemi. Ya, pandemi. Kemarin kami membuat anugerah KPI, ya indikatornya juga pandemi itu. Jadi pandemi ini saya jadikan indikator dalam menilai tayangan-tayangan dari teman-teman IJTI. Nah, tentu yang bermanfaat, yang ramah kepada anak, yang sesuai dengan P3SPS dan relevan terhadap konteks kekinian yaitu pandemi, itu mendapatkan nilai tertinggi dari saya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini dari saya, dan sekali lagi teman-teman IJTI, saya mengapresiasi acara ini dan wabil khusus ya kepada Pegadaian yang sudah membuat komitmen. Saya doakan semoga berhasil dan semoga terus continue, dan Bapak komitmennya jangan sampai kendor begitu ya. Dan semoga tahun depan vaksin ini berhasil, kita terbebas dari pandemi, dan kita bisa berkumpul, bersalaman, berpelukan secara lebih hangat daripada saat ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, Ketua KPI Pusat, atas sambutan dan statementnya terkait penjurian Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020. Dari Mas Agung sudah memberikan support juga, dan mudah-mudahan nanti Pak Amung dan timnya akan semakin semangat untuk memberikan support terkait Lomba Karya Jurnalis Televisi di tahun-tahun berikutnya.
sehingga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkesinambungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan simak paparan dari Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Mas Imam Wahyudi, yang menjadi salah satu Dewan Juri dalam ajang Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 ini. Mas Imam ini terkenal kalau menilai ini sangat ketat, nggak sembarangan nilai. Mas Imam mungkin bisa kasih paparan singkat dari karya-karya yang sudah masuk dalam Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 ini, seberapa optimismenya karya-karya ini bisa memberikan harapan di tengah pandemi. Silakan Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Ayu. Pak Amung, Mas Agung, Pak Indria, dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Jadi saya langsung saja bahwa kaitannya dengan lomba ini, saya perlu memberikan sedikit gambaran relevansi dengan IJTI sebagai misi IJTI sebagai organisasi profesi yang mewadahi jurnalis televisi. Jadi begini, Mas Agung dan Pak Among, salah satu yang selalu menjadi concern IJTI adalah bahwa medium televisi itu impact-nya sangat besar. Karena dia sifat audiovisualnya itu membuat dia itu impact kepada emosi, impact kepada bahkan kepercayaan, itu menjadi relatif besar dibanding medium yang lain, terutama untuk hal-hal yang sifatnya itu faktual. Jadi sebagai contoh, kemarin ada survei BPS tentang COVID, itu salah satu kesimpulan dari yang didapat temuan dari penelitian itu adalah dalam kaitan dengan informasi tentang COVID, itu yang paling banyak berpengaruh itu pertama adalah media sosial, kedua adalah televisi. Ya mungkin karena persoalan sifat audiovisualnya itu. Dan oleh sebab itu, IJT itu punya concern bagaimana mengembangkan yang namanya teman-teman pada waktu membuat berita itu selalu sadar tentang impact dari pemberitaan. Ini penting. Jadi salah satu yang sering saya gunakan analoginya adalah yang saya sebut sebagai falsafah sarung. Ini saya anu dari teman-teman NU ini. Jadi bahwa sarung itu kalau kita sebagai umat Muslim auratnya itu adalah pusar sampai lutut. Sehingga kalau kita hanya menggunakan sarung dengan menutup pusar sampai lutut, kalau kita sholat itu sah. Secara hukum sah. Gitu. Tetapi coba kita sholat ke masjid tanpa pakai baju, hanya pakai sarung yang menutupi pusar sampai lutut, apa akibatnya? Kurang lebih seperti itu. Itu analogi yang kita pakai untuk menggambarkan impact dari jurnalisme. Jadi, meskipun dia sah secara kategori, secara prinsip-prinsip jurnalistik, misalnya dalam arti secara teknis dia akurat, berimbang, gitu, clear. Tetapi apakah itu pada saat kita beritakan bagaimana impact-nya? Itu selalu kita dorong teman-teman untuk memikirkan itu, dan itu selalu salah satunya adalah kita kaitkan dengan misalnya dulu waktu ada kasus Tolikara. Tolikara itu teman-teman sudah punya faktanya. Tetapi kemudian teman-teman, kemudian kita dalam diskusi dengan teman-teman itu sampai kemudian kita memikirkan diksi apa yang kita pakai. Apakah yang terbakar itu, apakah terbakar atau dibakar? Apakah itu tempat ibadah atau musola atau apa? Semuanya kita diskusikan itu. Sehingga kemudian kita berpikir bahwa selain menyampaikan informasi, kita juga menjaga agar impact-nya itu jangan sampai destruktif. Kurang seperti itu. Dan ketika saya presentasikan hal ini dalam dialog antar agama di Berlin, itu teman-teman dari negara lain itu agak kurius dan kemudian agak kaget, tetapi begitu mereka melihat bagaimana implikasinya, mereka bisa paham betul bahwa itu hal yang penting gitu. Bukan semata memikirkan market, bukan semata memikirkan bagaimana rating dan sebagainya, bukan, kita memikirkan impact itu. Nah, kaitannya dengan pandemi, itu teman-teman IJTI sejak awal positioningnya adalah membangun optimisme.
Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan lomba ini pun, temanya adalah membangun optimisme di tengah pandemi. Jadi sejak awal wabah, itu kita melakukan beberapa webinar dengan melibatkan banyak sekali stakeholder. Selalu yang kita dorong adalah bagaimana jurnalisme ini bisa membangun optimisme, bukan hanya sekedar ketakutan, tetapi juga selain kita memberitakan fakta-fakta, kita bagaimana impact-nya itu adalah membangun optimisme. Dan dalam kaitan inilah kenapa dari 125 karya yang masuk, itu kemudian sebagian diantaranya itu kita sortir karena tidak pas dengan tema membangun optimisme di tengah pandemi ini. Itu yang ininya. Kenapa harus kami lakukan seperti itu? Artinya kenapa IJTI jadi peduli dengan hal seperti itu? Karena salah satu tugas organisasi profesi adalah dalam rangka untuk membangun kapasitas dari anggotanya, selain melakukan advokasi dan mengawal kode etik. Jadi ini bagian dari capacity building juga pada saat kita ada anugerah jurnalistik seperti ini. Jadi ini selalu kita bawa. Jadi pada waktu saya terlibat dalam tim jurnalisme perubahan perilaku misalnya, yang kemudian digagas oleh Dewan Pers dan kemudian dengan Satgas COVID, itu selalu kita kaitkan itu menjadi sebuah capacity building, bukan sekedar sebuah forum atau sebuah kegiatan yang bagaimana mendorong publik untuk berubah perilaku, tapi dalam prosesnya kita jadikan dia sebagai capacity building karena caranya adalah dengan merespon karya-karya teman-teman itu sebagai sebuah proses pemberdayaan supaya menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kaitannya dengan lomba karya jurnalistik sekarang itu sama, bahwa yang menggembirakan adalah bahwa saya kebetulan aktif di beberapa pengaku anugerah sebagai juri di beberapa kegiatan anugerah jurnalistik, termasuk kemarin ada Piala Presiden, kemudian sekarang lagi Adi Negoro dan sebagainya. Itu salah satu yang menggembirakan saya dalam lomba ini adalah bahwa betapa dominannya karya-karya dari daerah. Nah, ini menjadi penting. Karena selama ini kalau kita lihat karya-karya yang bagus, itu kalau dalam berbagai lomba-lomba yang selalu yang menonjol itu dari pusat, dari TV-TV nasional. Tetapi yang dari ini, sekarang ini, saya senang banget bahwa banyak sekali karya-karya dari daerah, malah sebagian besar, karena ini memang untuk anggota IJTI, dan sebagian anggota IJTI itu bukan hanya yang dari daerah, bukan hanya dari pusat, tapi dari daerah, maka kemudian muncul karya-karya, meskipun, kalau tadi sudah sampaikan oleh Mas Wahyu, kalau saya kecenderungannya karena memperlakukan ini sebagai capacity building, maka anugerah itu selalu saya posisikan sebagai sebuah capaian yang harus setengah mati dijangkau oleh teman-teman, sehingga mungkin belum sepenuhnya bagus banget gitu, tetapi karena ini ada kaitannya dengan tema lomba, maka meskipun ada karya yang bagus secara jurnalistik tapi nggak cocok dengan temanya, ya karena parameter-parameternya di sini antara lain adalah selain aspek teknis, juga kita ada aspek angle yang kesesuaian dengan tema, ini menjadi penting juga. Kemudian kita juga menilai aspek yang berkaitan dengan packaging gitu, termasuk juga relevansi sumber gitu. Jadi apakah sumbernya relevan gitu. Yang soal angle tadi, apakah angle-nya itu cukup kreatif untuk mengembangkan semangat atau yang spirit yang kita sampaikan itu adalah membangun optimisme di tengah pandemi. Kemudian narasumbernya apakah relevan, apakah kemudian, kan sering sekali kita temukan narasumber itu asal ada, tapi ini enggak, ini apakah relevan, kompeten, dan sebagainya. Kemudian packagingnya. Packaging ini apakah kemudian gambar-gambar yang dibangun untuk membangun sequence itu, apakah memang bagus, kemudian bagaimana editingnya, bagaimana patchingnya, bagaimana macam-macam itu yang kita lihat. Tetapi sekali lagi bahwa aspek-aspek itu adalah sebagian-bagian dari keseluruhan yang tujuannya adalah membangun optimisme di tengah pandemi. Kita juga memasukkan di situ parameter pengukuran yang kaitannya dengan kode etik jurnalistik dan P3SPS. Dan alhamdulillah bahwa dari karya-karya yang masuk itu
dapat saya pastikan bahwa tidak ada yang melanggar kode etik jurnalistik dan P3SBS. Mas Agung tentu nanti bisa mengkoreksi kalau kalau saya salah. Tapi yang saya temukan semuanya itu tidak ada yang pelanggaran kode etik jurnalistik dan P3SPS. Ini membahagiakan menurut saya. Jadi cuma memang ada beberapa faktor. Jadi saya menemukan bahwa TV-TV lokal itu sekarang, maksudnya TV-TV yang di daerah ya, itu sekarang kualitas aspek packaging dan sebagainya itu berkembang. Tidak seperti dulu, karena kebetulan kan saya cukup lama juga aktif untuk penjurian ini. Salah satu hal yang dalam penjurian yang kemudian membuat saya mengambil bagian adalah setiap saya menjuri, saya merasa bahwa ada optimisme bahwa ternyata elan untuk memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas itu ada di tengah disrupsi teknologi yang membuat bahwa kita jadi ragu terhadap konsistensi dari pers, pelaku pers ini dalam menjaga nilai-nilai jurnalisme, dalam menjaga misi jurnalisme. Tetapi pada saat kita menilai karya-karya yang ikut lomba itu, kita jadi merasa rasanya itu masih banyak masih banyak karya yang bagus. Bukan sekedar seandainya karya itu bukannya sekedar yang kalau dalam istilah online itu clickbait, bukan sekedar mencari sensasi tapi ternyata berkualitas. Nah, ini yang kita temukan dalam peserta lomba ini yang anugerah jurnalistik ini adalah kita temukan ada hal seperti itu, hal yang bagus, yang membangun optimisme, yang membuat bukan hanya optimisme sesuai tema, tapi membangun optimisme kami sebagai juri bahwa masih banyak ini karya-karya yang bagus. Dan yang paling penting adalah karena sebagian peserta lomba ini, karya yang diikutkan ini adalah karya-karya pendek, itu menjadi menarik. Biasanya dalam karya jurnalistik yang diikutkan adalah long form, yang durasinya antara 15 sampai 30 menit, bahkan ada 1 jam. Sesungguhnya itu adalah kalau memang durasinya panjang, tentu kita punya kesempatan melakukan eksplorasi audio visual yang luar biasa, sehingga kelihatan sekali aja kita lihat bahwa pasti bagus karena dikerjakan lama dan sebagainya. Tapi pada saat kita bicara tentang karya pendek yang short story, di mana durasinya cuma 1 menit 45 atau sampai paling lama 3 menit, itu luar biasa tingkat kesulitannya. Dan inilah para peserta lomba ini kebanyakan adalah karya-karya yang short story. Jadi apapun hasilnya, meskipun menurut saya ini belum sepenuhnya sempurna, istilahnya nilainya itu belum sampai nilai yang top lah, tapi seperti disampaikan Pak Amung bahwa ini adalah sebuah permulaan dan berlangsung di tengah pandemi, di tengah teman-teman harus menghadapi keterbatasan dalam liputan, bisa menghasilkan seperti ini, saya merasa perlu memberikan apresiasi kepada semua teman-teman. Terima kasih, dan mudah-mudahan apapun hasilnya, siapapun pemenangnya, mari kita sama-sama apresiasi, kita berikan dukungan dan menjadi sesuatu yang menginspirasi kita semua, teman-teman jurnalis ya, untuk membuat karya yang bagus selalu dan selalu, apakah ada pandemi ataupun tidak ada pandemi. Karena itulah kewajiban kita. Terima kasih, gitu Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Imam atas paparan singkatnya. Satu lagi, maaf saya lupa. Ya, siap. Mumpung ada Pak Amung, mumpung ada Mas Agung, saya tadi sampaikan bahwa salah satu concern besar IJTI adalah pada mempertimbangkan bagaimana jurnalisme itu beri impact positif, dan kemudian kita bukan hanya impact positif kepada publik, tapi pada jurnalisnya sendiri. Dan ini kita sudah menemukan beberapa mitra yang mensupport program ini, termasuk dengan Pegadaian. Jadi tadi disampaikan bahwa ini akan berlangsung reguler. Kami sambut dengan senang hati, Pak. Tentu saja dengan harapan bahwa ini akan bisa mendorong munculnya karya-karya jurnalistik yang mempertimbangkan impact tadi. Artinya bahwa impact yang baik untuk masyarakat dan juga bagi jurnalisnya dan bagi dunia jurnalistik secara keseluruhan. Jadi sinergi ini penting, bukan dalam konteks bahwa kemudian saya tangkap itu Pak Amung bahwa
bukan sekedar untuk mempromosikan Pegadaian atau apa, tapi diberikan garis bawah bahwa Pegadaian memberikan berkontribusi pada bagaimana upaya untuk supaya masyarakat itu bisa memecahkan problemnya. Nah, dan saya yakin bahwa salah satu tujuan jurnalisme adalah bagaimana masyarakat bisa menjalani hidupnya secara lebih baik dan lebih baik lagi. Dan disitulah titik pentingnya tentu saja dengan tetap berasaskan pada prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalistik dan juga P3SBS. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam Wahyudi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Imam bahwa karya jurnalistik yang berkualitas akan memberikan impact yang baik bagi kemaslahatan umat, bagi orang banyak. Ketika impact-nya bagi orang banyak juga baik, maka secara otomatis insya Allah itu akan kembali kepada jurnalisnya. Jurnalisnya juga akan ikut terdampak dengan baik. Produknya berkualitas, maka insya Allah kehidupan masyarakatnya akan menjadi lebih baik, dan tidak hanya masyarakatnya saja, tapi kehidupan jurnalisnya juga bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sinergi semacam ini akan mewujudkan apa yang menjadi harapan para jurnalis televisi di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada inti acara pada malam hari ini. Kita akan buka satu persatu siapakah insan-insan jurnalis televisi yang berhasil menyabet juara 1, 2, dan 3 dalam lomba karya jurnalistik televisi 2020 pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan rehat beberapa saat ini. Baik, viewer dan peserta webinar Malam Anugerah Karya Jurnalis Televisi 2020 yang dipersembahkan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Pegadaian, masih bersama saya, Wahyu Triyogo. Kita akan simak bersama siapakah para pemenang lomba karya jurnalis televisi 2020 pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan men-announce kepada para dewan juri yang akan mengumumkan pemenang lomba. Apakah sudah dibuka contekannya? Pak Amung, mohon izin, Mas Agung, dan Mas Indria. Siap. Contekannya sudah dibuka ya Pak? Siap. Baik. Kita akan mulai dulu dari juara ketiga yang akan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal IJTI, Mas Indria Purnamahadi. Kepada Pak Sekjen, saya persilahkan untuk mengumumkan siapakah insan jurnalis televisi yang akan mendapatkan juara ketiga dalam ajang Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 pada malam hari ini. Oke. Silakan Mas Indria. Terima kasih Mas Wahyu. Sebelum saya umumkan, mungkin bisa jadi ide juga ini buat Pak Amung. Setelah bumper itu bisa diisi TVC Pegadaian tuh Pak. Kita. Terus ini teman-teman ini salut nih ke teman-teman panitia, ini sangat rapi penggarapannya sehingga kita seperti melihat TV yang sebenarnya. Mungkin kalau nanti katakanlah nanti kita mengadakan lomba-lomba seperti ini lagi, kita bisa memberikan katakanlah ini sebagai kreativitas untuk memberikan iklan lah. Kita bisa monetize di sini untuk teman-teman IJTI, karena kemarin saya melihat acara di sebuah webinar ternyata agak saya lihat agak kurang bagus, tapi yang sekarang ini teman-teman yang buat ini sangat rapi. Oke, kita kembali ke ini persoalan atau konsentrasi yang mengenai lomba, hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Saya akan mengumumkan siapa juara ketiga lomba karya jurnalistik
LKJ TV 2020 adalah juara ketiga. Tetapi sebelum saya menyampaikan nama yang juara ketiga, saya sampaikan juga bahwa 50 peserta pengirim pertama untuk teman-teman jurnalis yang hadir di sini, 50 peserta pengirim pertama akan mendapatkan apresiasi Rp200.000. Demikian Pak Ketua. Pak Erik, benar ya? Ya. Jadi teman-teman 50 pengirim pertama akan mendapatkan betul ya? Oke, 200 terkonfirmasi, nanti akan dihubungi oleh teman-teman itu ya. Nah, sekarang kembali kepada yang kita tunggu-tunggu. Juara tiganya. Sebentar, saya ini kok ketutup ininya, handphone saya sebentar. Supaya deg-degan juga. Jadi clue-nya adalah juara 3 Lomba Karya Jurnalistik Televisi 2020 diraih oleh TV Terdepan Mengabarkan, stasiun TV-nya. Judulnya adalah Geliat Usaha Gulak Aren dan Peran Pegadaian. Pemenangnya atas nama Erdika Mukdir dari TV One. Standby. Tak hanya itu, pihak Pegadaian juga turut andil untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberlakukan relaksasi kredit selama 3 bulan. Kebijakan itu diterapkan bagi nasabah yang mengalami masalah penghasilan selama pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Itu dia juara ketiga Lomba Karya Jurnalis Televisi tahun 2020. Diraih oleh Saudara Erdika, jurnalis dari TV One, asalnya Kendari, Mas Erdika ini. Kita akan undang Mas Erdika untuk masuk ke dalam forum webinar ini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Saya sudah undang untuk masuk di panelis. Apakah sudah bergabung Mas Erdika? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Saya juga tidak menyangka Mas bisa dapat juara 3. Memang temanya saya sengaja angkat Geliat Usaha itu karena banyak orang yang usaha tapi selalu patah semangat. Namun mereka di tengah pandemi ini mereka punya cara lain, yaitu pemasaran secara digital. Dan alhamdulillah juga peran Pegadaian di Kabupaten Kolaka juga sangat membantu para usaha-usaha UKM ini. Terima kasih banyak Mas. Alhamdulillah. Ya, Mas Erdika sudah tahu berapa besar hadiahnya? Belum Mas. Ya, oke. Nanti ini dia Mas Erdika, hadiahnya. Selamat untuk Mas Erdika. Juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Mudah-mudahan Mas Erdika semakin semangat untuk berkarya dengan karya-karya yang berkualitas. Makasih banyak Mas. Ini mau dipakai buat apa nih Mas? Sudah ada rencana? Mau nabung emas di Pegadaian. Selamat Mas Erdika, selamat. Siap, makasih banyak Mas. Siap. Siap. Baik, selanjutnya kita akan simak juara Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Amung Widodo selaku Sekretaris Perusahaan Pegadaian. Kepada Pak Amung, kami persilahkan. Oke, singkat saja ya, karena udah ditunggu-tunggu teman-teman jurnalis nih. Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik
Televisi 2020 diraih oleh ini jurnalis dari iNews ya, iNews, dengan judul Pegadaian jadi solusi pengrajin tenun ikat khas Sumba di masa pandemi COVID-19. Judul yang bagus nih, berinspirasi Bapak Dinosius Umbu. Selamat pada Bapak Dinosius Umbu. Suami sebagai penggali pasir juga berharap pada hasil tenun ikat karyanya. Beruntung, di saat-saat sulit seperti sekarang ini, Pegadaian bisa jadi solusi. Kain tenun ikat karyanya bisa dijadikan agunan. Masalah ekonomi dan keuangan bisa sedikit ringan dipikul dikala kain tenunnya diterima menjadi jaminan kredit oleh BUMN, berjargon mengatasi masalah tanpa masalah itu. Baik, terima kasih Pak Amung sudah mengumumkan juara kedua, dan Mas Dino juga sudah bergabung dengan kita. Ini jurnalis dari iNews TV menyabet juara kedua dalam Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020. Mas Dino silakan, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata atas capaian sebagai juara 2 dalam Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 ini. Silakan Mas. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam kebinekaan. Ya, jujur ketika mendapat informasi tentang perlombaan ini, ya saya langsung berpikir bahwa memang tidak banyak pegadaian di seluruh Indonesia itu tersebar. Cuman tidak semua pegadaian itu menerima hasil tenun ikat sebagai agunan. Di situasi seperti sekarang ini kita tahu bersama banyak pengrajin yang harus gulung tikar gitu, tapi akhirnya bisa survive karena ada bantuan dari Pegadaian. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk para juri, dan terima kasih untuk panitia serta Pegadaian yang membuat kami di Sumba sini khususnya para pengrajin tetap optimis menghadapi persoalan pandemik yang sudah mengglobal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dion. Mas Dion sebagai juara kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp7.500.000. Ini rencana mau dipakai apa nih Mas? Mas, tapi kalau dilihat dari videonya itu memang ini ya, itu ada jalan agak jauh juga jalannya atau gimana tuh desanya tuh Mas? Ya lumayan jauh, itu dia di luar kota lokasinya, di luar kota. Ya, tapi memang Pegadaian ini membantu masyarakat di sekitar ya Mas ya, masyarakat setempat ya. Amat sangat membantu, karena Pegadaian itu semua lapisan dia bisa membuka pintunya bagi semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat kecil mungkin agak ragu-ragu masuk ke bank, tapi kalau Pegadaian mereka dengan santainya enjoy bisa masuk ke situ. Baik, terima kasih Mas Dion, dan puncaknya kita akan saksikan bersama siapakah jurnalis televisi yang berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Karya Jurnalistik Televisi 2020 pada malam hari ini. Kita simak bersama. Mas Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat akan mengumumkan siapakah jurnalis televisi yang berhak mendapat juara 1 dalam Lomba Karya Jurnalis Televisi 2020 pada malam hari ini. Kepada Mas Agung, saya persilakan. Mas Agung, maaf masih di mute, boleh di unmute. Oke. Ya, ini suatu kehormatan buat saya untuk memberikan informasi siapakah juara pertamanya. Juara pertama Lomba Karya Jurnalistik Televisi 2020 diraih oleh
Mustajab, jurnalis Kompas TV dengan judul Semangat UMKM Bangkit di Tengah Pandemi. Luar biasa ini Pak Mustajab, saya juga memberikan poin tertinggi untuk Anda ini. Saya ingin lihat mukanya Pak Mustajab, yang mana ini? Wajah Pak Mustajab. Salah satu bisnis pegadaian yang CPP juga kayaknya nih. Pandemi COVID adalah restrukturisasi pinjaman. Penerima manfaat dari program ini diantaranya UMKM yang berdampak pandemi COVID-19. Pegadaian Syariah Aceh telah melakukan restrukturisasi pinjaman bagi UMKM agar bisnis pengusaha kecil tersebut tetap berjalan di tengah pandemi COVID, di mana saat ini sudah 1.000 orang lebih nasabah yang telah menerima manfaat dari program tersebut dengan nilai pinjaman sekitar 28 miliar lebih. Ya, itu dia karya dari Mas Mustajab. Tadi Mas Agung pengen lihat sosoknya Mas Mustajab. Silakan Mas Mustajab. Sepatah dua patah kata, saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih pada malam hari ini, Mas. Silakan, Mas. Ya, unmute dulu, Mas. Mana Pak Mustajab ini? Untuk Mas. Di unmute dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang luar biasa barangkali pencapaian di akhir tahun buat saya pribadi menjadi juara 1 di lomba jurnalistik 2020 kerjasama IJTI dengan Pegadaian. Dan dari awal memang melihat concern dengan Pegadaian di bidang UMKM, makanya berkomunikasi dengan Vice Presiden Pegadaian di Aceh, ada Pak Ferry, yang mendukung sangat luar biasa karena mensupport apa yang menjadi keinginan saya untuk membuat video atau berita untuk mengikuti lomba jurnalistik Pegadaian ini. Memang disupport luar biasa, baik itu dari IJTI maupun Pegadaian untuk membuat berita ini. Malah saya diingatkan, awas kalau tidak menang, karena Pak Ferry selalu menang dalam kegiatan internal Pegadaian. Begitu Pak Among ya. Tapi alhamdulillah saya dibantu luar biasa, menjadi pencapaian yang luar biasa juga buat saya pribadi di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ini berguna untuk semua pihak, untuk bangsa dan negara, dan khususnya bahwa untuk teman-teman UMKM di Aceh, saya salut kepada mereka walaupun di tengah pandemi ini mereka tetap semangat, yang juga disupport oleh Pegadaian terutama kepada para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Aceh, sehingga mereka bisa bangkit di saat pandemi ini. Terima kasih buat semuanya, kepada Dewan Juri, kepada teman-teman di IJTI Pusat yang sangat luar biasa, mensupport teman-teman di daerah untuk terus berkarya, mengembangkan kapasitas teman-teman kita di terutama jurnalis TV di daerah untuk terus berkarya. Selamat untuk semuanya. Kepada teman-teman yang lainnya juga sudah ikut, terima kasih sudah berkompetisi, dan juga ini adalah selamat untuk kepada seluruh teman-teman jurnalis televisi di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Mas Mustajab, selamat. Mas Mustajab. Baik, terima kasih banyak. Mendapat hadiah sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan semakin memotivasi untuk terus berkarya dan menciptakan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, viewer di IJTI Channel dan juga peserta di webinar pada malam hari ini, kita sudah simak bersama rangkaian Anugerah Malam Jurnalistik Televisi 2020 yang diselenggarakan oleh IJTI dan Pegadaian hingga masuk pada penghujung acara pada malam hari ini.
Di penghujung acara pada malam hari ini, kita akan simak kembali tausiah dari Ketua KPI Pusat, Mas Agung Supriyo, sekaligus untuk menutup acara Malam Anugerah Jurnalistik Televisi 2020. Kepada Mas Agung, kami persilahkan. Minta untuk tausiah ini luar biasa sekali. Ini charger tinggal 2%, saya singkat-singkat saja. Pertama, saya mengapresiasi IJTI yang terus memotivasi anggotanya untuk membuat karya yang luar biasa. Yang kedua, saya mengapresiasi Pegadaian. Sekali lagi saya terima kasih buat Pak Among ya, yang sudah membantu IJTI. Sungguh ini bantuan yang sangat berharga, terutama untuk teman-teman jurnalistik yang ada di daerah. Yang saat ini saya pikir kondisinya terkena pandemi ya mengenaskan. Semua lapisan itu kena. Dan jurnalistik atau jurnalis perlu dibantu karena merekalah yang memberikan informasi kepada kita semua. Tanpa jurnalis kita menjadi buta akan informasi. Kita tidak tahu sejauh mana pandemi ini terkena ke seluruh warga di Indonesia. Dan jurnalis dengan segenap resikonya, dia berani maju ke medan laga untuk memberitakan informasi. Dan saya kira kalau kita mengambil hal yang spiritual, jurnalis, IJTI, maupun Pegadaian, ini pahalanya sangat luar biasa. Dan akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk jurnalis, untuk IJTI, dan untuk Pegadaian. Semoga Indonesia bangkit dari pandemi. Terima kasih. Dan ini acara Anugerah IJTI saya tutup. Baik, terima kasih Mas Agung Supriyo atas closing statement untuk acara pada malam hari ini. Dan viewer, para peserta, Bapak Ibu sekalian, akhir kata, saya selaku pembawa acara menyampaikan permohon maaf jika ada salah kata maupun sikap selama jalannya acara pada malam hari ini. Tidak banyak kata, teruslah membangun optimisme, teruslah berkarya untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, teruslah memberikan informasi-informasi yang mencerahkan, sehingga kita mampu bangkit sekaligus keluar dari krisis pandemi yang sedang kita hadapi pada saat hari ini. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam jurnalis televisi Indonesia. Sampai jumpa.